Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianto, NIM 19920411018, Prodi Pendidikan Akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahan ajar berbasis e-learning. Akan tetapi sebelum kita melangkah kepada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan e-learning. Nah, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Istilah e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internal. Nah, poin pertama yang kita bahas pada kali ini yaitu mengenai apa sih pengertian dari bahan belajar berbasis e-learning. Nah, bahan belajar berbasis e-learning adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan namanya, pengertian bahan ajar e-learning adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan di media web. Pemanfaatan melalui media web dapat memudahkan guru untuk menunjukkan bahan ajar yang baik karena dapat berupa gambar, teks, maupun dalam bentuk simulatif. Nah, kita melangkah kepada materi kedua mengenai apa sih karakteristik dari bahan belajar berbasis e-learning. Sesuai yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010, ada beberapa karakteristik bahan ajar e-learning. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media ataupun teknologi jaringan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi multimedia sehingga suasana pembelajaran terlihat lebih menarik dan tidak membosankan sehingga dapat membantu siswa dalam memotivasi dirinya dalam belajar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi elektronik di mana guru dan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler. Yang keempat, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau biasa disebut self-learning material. Yang kelima, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja. Yang keenam yaitu memanfaatkan pertukaran data atau information sharing yang secara interaktif dapat dilihat setiap di komputer. Nah, kita melangkah ke poin selanjutnya yaitu mengenai apa sih keunggulan dari bahan ajar berbasis e-learning. Ada beberapa keunggulan dari fasilitas bahan ajar berbasis e-learning dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan kemudahan bagi guru dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak. Yang kedua, merubah peran siswa yang mulanya bersifat pasif kemudian menjadi aktif serta mempunyai ketertarikan pada materi yang dijelaskan. Yang ketiga, siswa dapat belajar dan menelaah bahan ajar sewaktu-waktu karena bahan ajar dapat disimpan di komputer masing-masing. Nah, yang keempat, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui jaringan internet. Nah, yang kelima yaitu guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Nah, kita melangkah kepada poin terakhir atau keempat mengenai kekurangan bahan ajar e-learning. Selain dari kelebihan, ternyata bahan ajar berbasis e-learning juga terdapat kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama yaitu belum semua wilayah tersedia komputer dan fasilitas internet. Ini merupakan salah satu masalah besar yang sering terjadi di Indonesia dan banyak sekali terjadi. Yang kedua, guru dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin tidak semua guru dapat mengoperasikan komputer. Yang ketiga yaitu kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Yang keempat, kurangnya interaksi face to face atau tatap muka antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa. Hal ini dapat mengakibatkan memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Itulah sedikit pemaparan materi mengenai bahan ajar berbasis e-learning. Jika terdapat kesalahan kata atau kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.